Oke, nah hari kita akan belajar mengenai bab baru ya. Sebenarnya ini pengantar bab untuk materi pertidaksamaan rasional dan juga irasional. Jadi ada sub materi yang harus kita pelajari sebelum kita belajar ke sana, yaitu mengenai pertidaksamaan kuadrat. Tentu teman-teman udah nggak asing ya mengenai fungsi kuadrat. Di SMP udah belajar juga mengenai fungsi kuadrat. Nah, di sini saya akan sedikit mereview. Siapa tahu ada yang lupa cara menentukan akar-akarnya bagaimana, khususnya di sini untuk pertidaksamaan. Ingat, pertidaksamaan himpunan penyelesaian berupa apa? Iya, daerah. Ingat ya, daerah bukan grafik. Oke. Oke, sedikit mereview. Mungkin ada yang lupa atau bahkan masih asing. Di pertidaksamaan itu ada 4 simbol tanda yang akan kita sering gunakan, yaitu lebih dari, ini bacanya lebih dari, ini kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Jadi di pertidaksamaan ada 4 buah tanda atau simbol ini yang akan kita gunakan. Nah, di mana kuadrat artinya dia berderajat 2. Oke, ini saya tambahkan satu variabel ya. Oke, artinya kita berbicara untuk satu variabel aja, x ya x, y ya y gitu. Di sini kita menggunakan variabel x. Nah, hanya satu variabel x dan juga pangkat paling tinggi berderajat 2 karena kuadrat. Oke, teknik mengerjakan untuk pertidaksamaan kuadrat itu adalah kita nolkan ruas kanan. Maksudnya selain 0, kita pindahkan ke kiri. Nah, jadi kita menyisakan ruas kanan itu kosong atau 0. Contohnya bentuknya seperti ini. Ini ruas kanan udah 0, berarti bisa kita kerjakan langsung. Tapi bentuk yang ini tidak bisa kita kerjakan langsung. Harus kita pindahkan ke ruas kiri agar ruas kanan itu 0. Nah, sekarang coba yuk kita perhatikan yang pertama. Diketahui ini, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang gimana? Langkah pertama, kalau kita mengerjakan pertidaksamaan fungsi kuadrat, kita harus mencari akar-akarnya dulu, ya kan? Atau faktor pembaginya. Nah, saya tulis soalnya dulu. X kuadrat min 2x min 8 lebih dari 0. Kemudian kita cari faktor pembaginya atau akar-akarnya. Berapa? Barangkali ada yang masih kebingungan mencari akar-akarnya. Saya menggunakan teknik seperti ini. Perhatikan ya. Di depan kita amati dulu. Di sini ada x kuadrat nih. Berarti x kuadrat itu ada 2, yaitu x dikali x menghasilkan x kuadrat, ya kan? Kemudian kita lihat kasus yang negatif 8. Negatif 8 itu berapa? 2 dikali 4. Negatif 4. Atau bisa negatif 2 dikali 4, ya kan? Nah, sekarang cara gampangnya gini. Kita buat mendatar ke bawah ya. Berarti sini saya tulis x, di sini x, artinya x ini dengan x ini. Kemudian di sini saya pasangkan. Kalau saya pasangkan di sini 2 dengan negatif 4, artinya di sini adalah berapa kali berapa yang masih negatif 8. Kan 2 dikali 4 kasus yang pertama ya kan. Saya pasangkan di sini. Nah, ini kalau saya jumlah, ini kan perkalian nih. 2 dikali x 2x. Min 4 kali x min 4x. Ini kalau saya jumlah, kan hasilnya negatif 2x. Berarti memenuhi kan? Nah, cara bacanya adalah kita silang. Gini. Oke, ini salah satu teknik cara yang paling mudah menentukan akar-akar. Jadi bacanya gimana, Pak? Ya udah kita inputkan, berarti x dikurangi 4, x dikurangi 4 dengan x plus 2 ya. Nah, jadi bacanya itu jangan datar, tapi silang. Lebih dari 0. Oke, setelah kita dapat akar-akarnya, kita gimana? Iya, kita mencari pembuat 0 di dalam akar ini. Pembuat 0-nya berapa sih? Saya keluarkan ya, x min 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Oh, ketika x dimasukkan sini, dengan nilainya 4, nilainya kan 0 ini. Kemudian x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Kita udah dapat pembuat 0-nya. Kemudian kita buat garis bilangannya nih. Oke. Bulat penuh apa enggak? Enggak ya, karena di soal nggak ada sama dengannya ya, hanya lebih dari aja. Maka bulatnya bulat kosong, seperti ini. Oke. Nah, sekarang di sini kan ada 3 daerah. Kalau saya pasang garis transparan seperti ini kan ada 3 daerah nggak sih? Iya, daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Di daerah masing-masing ini mempunyai nilai x-nya sendiri-sendiri.
Oke, di daerah pertama itu memuat nilai X yang kurang dari negatif 2, berarti negatif 3, negatif 4, negatif 5. Contoh saya ngambil negatif 5 di sini ya. Berarti di daerah pertama. Saya masukkan ke soal. Ingat, coba ke soal. Jangan ke fungsi yang ini. Coba aja ke soal, biar nggak bingung nanti. Saya coba ke soal, berarti negatif 5 dimasukkan ke sini jadi 25 ditambah 10. Berarti 35 dikurangi 8. Betul nggak dia itu lebih dari 0? Betul ya? Kalau betul, biar teman-teman bacanya nggak bingung, kita checklist. Nah, gini. Artinya, benar. Di situ daerahnya memuat HP. Kita checklist. Jangan nanti plus, plus, min, min. Kalau tandanya lebih dari plus, kalau tandanya kurang dari min. Jangan. Itu rawan bingung. Jadi, saya sarankan checklist. Kalau benar, memenuhi checklist. Contoh, saya diambil negatif dari antara negatif 2 sampai 4, saya ambil satu bilangan deh. Misalkan saya ambil di sini 0 ya. 0 saya substitusikan ke sini. 0 kuadrat 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi dikurangi 8, negatif 8 ya. Betul nggak sih negatif 8 itu lebih dari 0? Oh, salah, Pak. Ya udah kita silang. Salah. Berarti nggak kita pilih nanti ini daerah ini ya. Kemudian kita coba lagi nih. Di sebelah kanan 4 itu ada berapa? Ada 5, ada 6. Saya ngambil 5. Masukkan ke sini. 25. Ya kan? Dikurangi 10, 15. Ya kan hasilnya. 15 dikurangi 8. Berapa? 7. 7 betul nggak lebih dari 0? Betul, Pak. Checklist. Nah, sekarang tugas kita mengarsir atau memilih daerah yang kita checklist. Ini kalau saya perpanjang, kita arsir. Inilah daerahnya. Kita perpanjang, kita arsir. Nah, pilih daerah yang checklist, jangan yang silang. Paham? Paham, Pak. Maka saya tulis HP. Ya kan? X-nya adalah Oke, sorry. Ini saya bisa tulis gimana? Ini kan bukan mutlak lagi ya, jadi tidak pakai kurung kurawal. Nah, jadi HP-nya adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4. Oke, nggak ada sama dengannya ya. Nah, seperti ini. Ini benar. Atau kalian mau nulis penulisan HP seperti mutlak, bisa sih sebenarnya. Jadi X sedemikian hingga di mana X itu kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4 di mana X elemen bilangan real. Oke, karena biar nggak bingung, kita samakan penulisan HP yang benar ini ya, seperti mutlak. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Jadi bisa gunakan teknik seperti ini. Ingat, daerah arsiran, bukan grafik. Bisa? Sip. Oke, sekarang kalau kasusnya seperti ini gimana? Lihat, kita step pertama harus membuat ruas kanan itu 0. Berarti supaya ruas kanan itu 0, kita pindahkan 4-nya ke kiri. Jadi gimana, Pak? Jadi seperti ini ya, 5x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 4. Kurang dari 0. Oke, step pertama udah terbukti. Udah kita jalankan, yaitu ruas kanan 0. Kemudian kita gimana? Kita cari faktor pembaginya atau akar-akarnya. Nah, kalau pakai cara saya gimana kemarin? Nah, sebelah masih ada ya. Berarti sini 5x kuadrat. Kita lingkar. 5x kuadrat itu kan dari 5x dikali x, ya enggak sih? Kemudian negatif 4 itu kan hasil dari 1 dikali negatif 4, negatif 4 dikali 1, atau negatif 2 dikali 2, atau sama aja kalau dibalik ya. Negatif 2 kali 2 dengan negatif 2 kali 2 itu sama aja. Oke, berarti gimana? Kita buat ini mendatar. Oke ya, step pertama kita buat mendatar. 5x dengan x. Kita pasangkan satu-satu. Misalkan satunya di sini, negatif 4-nya di sini. Ini kita kali jadi 5x ya. Ini kita kali jadi negatif 4x. Ini kita jumlah. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah x. Sesuai nggak? Di sini mintanya min 8x. Berarti ini tidak sesuai ya. Berarti kita ganti. Ini kita coret. Kemungkinannya tidak mungkin. Kemudian kita ganti yang kemungkinan kedua. Negatif 4 dikali 1. Nah, sekarang kalau misalkan negatif 4 dikali 1, mungkin nggak? Kita coba aja 5x dikali x. Ini negatif 4 dikali 1. Ini udah negatif 20, ini jadi x ya. Sini x. Berarti negatif 19x. Mungkin nggak?
Nggak mungkin ya. Kalau ini dibalik juga nggak mungkin. Nah, sama aja kan kalau dibalik. Misalkan di sini negatif 4, di sini 1 juga nggak mungkin. Ini kan kebalikannya ya. Saya balik aja. Kemudian kalau misalkan satunya yang negatif, 4-nya yang positif. Mungkin juga nggak? Kalau misalnya di sini negatif 1 kali 5 negatif 5x ya kan. Di sini 4x negatif 5x tambah 4x negatif 1x kan? Nggak mungkin. Berarti kita coret ini juga, kemungkinannya nggak ada. Kita pakai yang ini coba ya, negatif 2 dengan 2. Nah, saya tulis lagi 5x dikali x. Kemudian di sini negatif 2, di sini 2. Ya kan? Kita kali negatif 10x. Kita kali 2x. Kita jumlahkan. Negatif 8x. Oh, sesuai. Di sini negatif 8x, di sini negatif 8x. Sesuai. Berarti komposisi yang kita gunakan adalah ini. Nah, kita silang ini ya, bacanya ya. Pak, ini kan kebetulan saya langsung nemu nih. Gimana kalau misalkan saya pakai yang negatif 2-nya di bawah, 2-nya di atas? Kasusnya seperti ini. Gini. Nah, di sini. Ketemu nggak ya? Ini kan 10x ya. Kalau dikali ini kali ini 10x, ini kali ini jadi negatif 2x. Ini kalau kita jumlah berapa? 8x. Nggak ketemu kan? Nggak sesuai dengan di soal negatif 8x, ini 8x. Berarti kita ganti komposisinya. Berarti kalau di sini negatif 2 di bawah itu nggak memenuhi, coba negatif 2-nya kita ke atasin. Seperti ini. Oh, memenuhi negatif 10. Nah, maka kita dapat komposisinya seperti ini. Berarti 5x ditambah 2, silang ya, dengan x dikurangi 2, kurang dari 0. Sekarang kita cari pembuat 0 dari akar-akar ini. Berarti 5x plus 2 sama dengan 0. 5x sama dengan negatif 2. X sama dengan berapa? Negatif 2 per 5. Dan yang kedua gimana? X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Oke, kita udah dapat nih pembuat 0, si X1 dengan si X2. Sekarang kita gambar daerah HP-nya. Berarti di sini bulat penuh? Enggak, Pak. Karena ada sama dengannya, berarti min 2 per 5, bulat kosong. Di sini 2. Sama. Kita bagi dengan 3 daerah. Daerah pertama, Pak. Kedua, Pak. Ketiga. Good. Caranya gimana, Pak? Lupa lagi. Nah, di sebelah kiri negatif 2 per 5 ada angka berapa? Banyak ya, negatif 1, negatif 2. Misalkan saya mengambil negatif 2 deh, masukkan ke soal ini. Negatif 2 ketika dimasukkan ke soal, negatif 2 dikuadratin 4. 4 dikali 5 berapa? 20. 20 ditambah 16 ya kan? Ini kan min jadi plus. 36. 36 dikurangi 4. 32. 32 benar nggak kurang dari 0? Salah, Pak. Kita silang salah. Oke, salah ya. Berarti nggak kita pilih nanti karena dia kita coret salah. Kemudian di antara negatif 2 sampai 2 itu kan ada nilai banyak tuh. Saya ambil 1, 0 di sini. Tadi sini saya ambil negatif 2 ya. Sini saya ambil 0. Masukkan ke soal sini. 0 dikurangi 0 dikurangi 4. Negatif 4. Bener nggak sih negatif 4 kurang dari 0? Betul, Pak. Checklist. Nah, sekarang kita ke daerah ketiga. Kita ngambil 3 di sini. 3 masukkannya ke sini. 5 dikali 9, 3 dikuadratkan 9 kan 45. 45 dikurangi 24 berapa tuh? Masih berarti 21 ya. 21 dikurangi 4 berarti itu 17. Nah, 17 kurang dari 0 enggak? Salah ya. Berarti kita silang lagi. Oke, nah sekarang kita dapat daerah yang checklist apa? Yaitu di antara negatif 2 per 5 dan 2. Berarti kan saya tulis gini ya. X itu di antara negatif 2 per 5 dan 2. Dimana HP X demikian sehingga X itu di antara itu, dimana X elemen bilangan real. Oke, jadi ini cara menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk fungsi kuadrat. Bebas gunakan cara apapun menentukan akar-akarnya. Ini salah satu teknik cara saya menentukan akar-akarnya. Ingat bacanya silang. Oke, bisa ya? Sip.